Bagaimana tanggapan Bapak ini sudah eksekusi kembali? Ini hal yang luar biasa barbarnya begitu. Karena semua pihak atau semua warga juga tahu bahwa proses penitipan uang ganti kerugian atas objek tanah ini sampai saat ini kan belum disahkan oleh pengadilan. Pada tanggal 30 salah satu klien kita didatangin oleh jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menawarkan ganti kerugian berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PUPR. Nah, ketika kita mencermati isi dari penetapan itu, ternyata hak-hak masyarakat itu hilang hampir lebih dari 8.000 meter. Kemudian kita dari firma hukum mengirimkan surat kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan memanggil pihak-pihaknya yang kemudian dimediasi. Mediasi pertama dilaksanakan di tanggal 14 September 2022. Pihak PT ACP yang datang adalah kuasa hukum dan direktur utamanya yang pada saat itu tidak dapat memberikan keputusan. Sehingga minta waktulah sampai dengan kemarin ini, tanggal 22 September. Mediasi yang kedua kemarin tanggal 22 September, itu belum mencapai kata mufakat juga. Kemudian diskedulkan lagi nanti di mediasi ketiga adalah di tanggal 19 Oktober 2022. Artinya penetapan atau penitipan uang ganti kerugian itu belum disahkan oleh ketua pengadilan. Nanti kalau sudah mediasi ketiga ternyata tidak ada kesepakatan di antara para pihak-pihaknya, langkah berikutnya pengadilan akan mengundang sidang. Apakah kemudian nanti mengesahkan, baru nanti pihak pemohon PUPR dalam hal ini mengajukan eksekusi kepada pengadilan, baru turun kemarilah eksekusi. Jadi untuk sampai tahap itu Pak, ini masih jauh Pak, gitu loh. Makanya saya katakan apa kegiatan hari ini dan dari kemarin-kemarin ini yang dilakukan oleh kontraktor tol, apa itu LMA atau presisi segala macam, itu menurut saya tindakan lawan hukum. Kalau alasan kecepatan karena proses strategis nasional, yang menghambat bukan kita. Kalau Ibu ingat ini, surat dari PUPR tanggal 17 Desember 2019. Artinya kalau BPN melakukan tugasnya pengadaan tanah sesuai dengan ini, ya, tinggal menilai, seharusnya 2020 itu selesai semua Pak, udah dibayar. Yang seharusnya tinggal dinilai, ini BPN merubah-rubah terus peta bidang tanpa dasar, tanpa ngukur, yang kemudian tanah warga dari 10.000 sekian tinggal hanya 1.430. Kalau saya yang punya tanah, punya sesuatu hak saya dirampas secara melawan hukum, mohon maafnya berkelahi dengan perampas, dengan perampok, itu sah hukumnya juga. Terkait tim Jaguar Bapak yang selalu hadir di lapangan dengan dalih pendampingan pihak tol untuk pembangunan proyek strategis nasional, adakah dasar hukumnya? Baik Bu Meli, jadi pada kesempatan itu saya sempat ketemu juga dengan Katim AKP Winam. Saya seperti Bu Meli lihat, saya setiap mau menyampaikan sesuatu, saya selalu pakai dasar surat apa segala macam begitu ya. Nah, setelah saya perkenalkan diri pada waktu itu, saya tanyakan kepada beliau kapasitas siapa di sini. Saya tanyakan juga surat tugasnya. Ternyata saya tunggu sampai dengan sore, beliau tidak dapat menunjukkan surat tugasnya. Jadi saya anggap tim Jaguar yang dipimpin oleh AKP Winam adalah ilegal, oknum lah. Saya kira tidak mewakili institusi kepolisian. Ya sangat disayangkan ya. Apalagi dengan membawa-bawa tim dan bawa las panjang itu bagi saya sangat memuakan dan mohon maafnya menjijikan Bu Meli gitu. Ya, terlampau merendahkan derajat martabat polisi. Karena apa? Di sini orang baik-baik, di sini tidak ada track record, tidak ada sejarah, namanya kriminal di sini nggak pernah Bu Meli. Ya orang biasa baca begini kok. Nah, karena itulah menurut saya kehadiran tim Jaguar ini yang pertama tanpa dasar hukum, tidak ada surat tugas, dan yang ketiga intimidasi, yang terakhir itu saya katakan tadi sangat menjijikan gitu loh. Polisi Republik Indonesia yang saya cintai begitu rendahnya merendahkan diri. Polisi itu Bu Meli dalam soal keberdataan atau dalam urusan hukum, polisi itu anak tangga paling bawah Bu Meli. Jadi semua itu nanti putusannya adalah di pengadilan. Kalau nanti jurusita dari pengadilan mengeksekusi ini, barulah aparatur negara tadi kayak polisi dan tentara sekarang itu tugas negara.
Kalau ini saya nggak tahu tugas siapa ini. Tidak salah kalau kemudian masyarakat memandang atau melihat ya bahwa ini adalah oknum-oknum polisi yang membackingi perampasan hak masyarakat di sini. Nah, jadi karena saya membela institusi kepolisian itulah Bu Meli, makanya kemarin saya uji juga kepada beliau, ya. Tembak mati saya bilang itu. Dan nilai tangan saya ikhlas kok Bu Meli. Artinya sudah kelewat batas lah menurut saya ini. Ya, ya menurut saya sudah sepadan itu. Ya karena saya tidak ikhlas ya, polisi yang kita cintai, kemudian oknum-oknumnya dengan berlagak, sok jagoan lah kami, laras panjang segala macam itu, waduh, menurut saya itu sangat menjijikan lah bahasa saya begitu. Karena dia sendiri merendahkan martabat institusi polisi. Kami sedang melakukan upaya juga untuk mengecek dan menyampaikan kepada pihak yang berkompeten lah untuk itu, atas kehadiran tim Jaguar di lokasi ini.